Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilberto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yang berjudul perilaku hormat pada diri sendiri. Yang pertama, perilaku hormat pada diri sendiri. Hormat pada diri sendiri merupakan tindakan terpuji, karena dengan hormat pada diri sendiri menunjukkan bahwa manusia telah mengenal diri. Orang yang mengenal dirinya berarti telah mengenal Tuhannya. Hormat pada diri sendiri dapat dibuktikan dengan berlaku jujur, santun, rendah hati, sabar, sederhana, dan toleran. Yang kedua, bentuk-bentuk penghormatan pada diri sendiri. Yang pertama, selalu bersyukur. Untuk memupuk rasa menghargai pada diri sendiri, tentu kita harus rajin-rajin bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur bahwa betapa berharganya apa yang sudah kita punya dan apa yang telah kita lakukan. Karena bersyukur merupakan langkah awal untuk kita bisa selalu mengingat yang sudah kita capai dan apa yang sudah ditakdirkan dalam diri kita. Selain itu, bersyukur mampu membuat diri kita dapat lebih bijak dan dalam menentukan kebutuhan dan keinginan. Mengedukasi diri. Jika di antara kamu memiliki kegemaran untuk mempelajari sesuatu itu, sama halnya dengan bentuk menghargai diri sendiri. Tidak harus melulu sekolah atau kuliah, melibatkan diri dalam suatu forum atau kursus yang bermanfaat bisa jadi salah satu bentuk mengedukasi diri. Semakin kita membiarkan diri kita untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, ini sama halnya dengan meningkatkan kualitas diri kita. Nah, untuk kamu yang memiliki sedikit waktu luang, ada baiknya melibatkan diri dalam forum atau kursus tertentu supaya menambah wawasan kamu. Menjaga pembicaraan. Selain keempat hal di atas, ternyata menjaga pembicaraan juga salah satu bentuk menghargai diri sendiri. Menjaga pembicaraan sama halnya kita membentuk batasan privasi kita dengan orang lain. Bukan berarti saat kita curhat tidak menghargai diri kita ya. Namun menjaga pembicaraan di sini berarti kita harus menjaga apa saja kata yang perlu diucapkan atau tidak dengan orang lain. Berpakaian rapi, memberikan kesempatan diri kita untuk berpenampilan menarik dan rapi merupakan langkah kecil untuk kita menghargai diri sendiri. Meskipun sebagian orang berprinsip don't judge book by its cover, tetapi nggak dapat dipungkiri kalau mayoritas orang akan menilai diri kita dari penampilan fisik. Tidak harus bergaya fashion terkini, penampilan yang rapi dan pembawaan yang tidak acak-acakan tentunya akan memberikan poin positif bagi kamu di saat bertemu orang lain di kesempatan apapun. Mengedukasi diri. Jika di antara kamu memiliki kegemaran untuk mempelajari sesuatu itu, sama halnya dengan bentuk menghargai diri sendiri. Tidak harus melulu sekolah atau kuliah, melibatkan diri dalam suatu forum atau kursus yang bermanfaat bisa jadi salah satu bentuk mengedukasi diri. Semakin kita membiarkan diri kita untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, ini sama halnya dengan meningkatkan kualitas diri kita. Nah, untuk kamu yang memiliki sedikit waktu luang, ada baiknya melibatkan diri dalam forum atau kursus tertentu supaya menambah wawasan. Dan yang terakhir, memperhatikan asupan makanan dan minuman. Langkah ini merupakan hal paling mudah yang dapat kita lakukan dalam menghargai diri kita sendiri. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat tentu akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Hindari pula makanan dan minuman yang berdampak negatif. Karena itu, sama halnya dengan membiarkan diri kita untuk menerima dampak buruknya. Jaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bentuk moral individu.
kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani pada manusia digolongkan ke dalam kebutuhan menurut sifat dari kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang secara alami dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani ataupun fisik seseorang terhadap barang dan jasa. Contohnya seperti makanan, berolahraga, ataupun istirahat. Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Contoh beribadah menurut agamanya, bersosialisasi ataupun bersilaturahmi, rekreasi, dan hiburan. Secara umum, kebutuhan jasmani bisa diartikan sebagai kebutuhan yang dapat dirasakan oleh fisik ataupun tubuh manusia. Kebutuhan ini secara langsung berkaitan dengan masalah kesehatan ataupun penampilan manusia. Jika kebutuhan jasmani ini tidak dapat terpenuhi, biasanya manusia akan mengalami masalah seperti masalah kesehatan. Kebutuhan rohani ialah kebutuhan yang sifatnya memperoleh kepuasan batin. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata, hanya orang yang bersangkutan yang merasakannya. Jika kebutuhan ini terpenuhi oleh manusia secara batinnya, terpuaskan kebutuhannya, manusia akan merasa bangga ataupun mereka biasanya merasa bahagia dapat menjalankannya. Cara menjaga kesehatan jasmani. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan jasmani. Beberapa cara diantara lain seperti istirahat yang cukup. Cukup dalam beristirahat akan sangat menopang kesehatan seseorang. Yang kedua, menghindari dari stres. Seseorang yang psikisnya terganggu dapat mempengaruhi daya tahan tubuh yang pada akhirnya dapat mengundang beberapa penyakit. Selanjutnya, sering berolahraga. Melakukan kegiatan olahraga dapat menunjang kesehatan kita baik fisik ataupun spiritual. Yang terakhir, hindari kebiasaan buruk. Beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan individu seperti menonton TV ataupun bermain game terlalu lama berpengaruh bagi kesehatan fisik dan spiritual. Psikologi menjadi tidak seimbang yang dapat menimbulkan kecemasan berlebih. Cara menjaga kesehatan rohani. Yang pertama, perkuat diri dengan percaya diri. Mereka yang membentengi diri dengan etikat baik dan menghasilkan diri yang sehat dan seimbang. Yang kedua, beribadah. Ketiga, bersedekah. Agar kita dapat mengetahui makna sebagian rezeki kita itu ialah milik mereka yang kurang mampu. Dan tentunya dapat membuat kita selalu rendah hati. Yang keempat, membaca kitab dengan artinya. Dengan membacanya selain menenangkan rohani, kita dapat mengetahui peraturan hidup yang ada di dalamnya. Yang kelima terakhir, bersosialisasi ataupun bersilaturahmi. Dapat dilakukan dengan siapa saja agar membangun hubungan dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh dipertanyakan.